Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin dan para pendengar di mana saja berada, selama 9 tahun sejak kerasulan, baginda Nabi Muhammad SAW telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Makkah. Namun sangat sedikit yang menerima ajakan beliau, kecuali orang-orang yang sejak awal telah masuk Islam. Selain mereka ada orang-orang yang belum masuk Islam, tetapi siap membantu Rasulullah SAW. Dan kebanyakan orang-orang kafir Mekah selalu menyakiti dan mempermainkan beliau dan para sahabat beliau. Abu Thalib termasuk orang yang belum memeluk Islam, namun sangat mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Ia akan melakukan apa saja yang dapat menolong baginda Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kufar semakin berkesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin. Rasulullah SAW pun pergi ke Taif. Di sana ada suatu kabilah bernama Thaqif yang sangat banyak anggotanya. Beliau berpendapat jika mereka memeluk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari siksaan orang-orang kafir tersebut dan akan jadikan kota itu sebagai pusat penyebaran Islam. Setibanya di Taif, baginda Nabi Muhammad SAW langsung menemui 3 orang tokoh masyarakat dan berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah dan mengajak mereka agar membantu Rasulullah SAW. Namun mereka bukan saja menolak, bahkan sebagai bangsa Arab yang terkenal dengan adatnya yang sangat menghormati, itu pun tidak mereka lakukan. Bahkan mereka menjawab dengan terang-terangan dan menerima beliau dengan sikap yang sangat buruk. Mereka menunjukkan perasaan tidak suka dengan kedatangan baginda Nabi SAW. Pada mulanya beliau berharap agar kedatangan beliau ke tokoh masyarakat itu akan disambut dengan baik dan sopan. Ternyata sebaliknya. Di antara mereka ada yang berkata, "Wahai, kamukah orang yang dipilih oleh Allah sebagai nabinya?" Yang lain berkata, tidak adakah orang selain kamu yang lebih pantas dipilih Allah sebagai nabi? Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau berbicara denganmu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu. Tentu itu tidak akan mendatangkan bencana. Dan jika kamu berbohong, aku tidak ingin berbicara dengan orang seperti itu." Setelah itu dengan perasaan kecewa terhadap mereka, baginda Nabi SAW berharap dapat berbicara dengan orang-orang selain mereka. Inilah sifat baginda Nabi SAW yang senantiasa bersungguh-sungguh, teguh pendirian, dan tidak mudah putus asa. Ternyata tidak seorang pun di antara mereka yang bersedia menerima beliau. Bahkan mereka membentak beliau dengan berkata, "Keluarlah kamu dari kampung ini. Pergilah ke sana saja yang kamu sukai." Ketika baginda Nabi SAW sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap akan meninggalkan mereka, mereka menyuruh anak-anak kota tersebut mengikuti baginda Nabi SAW, lalu mengganggu, mencaci, serta melemparinya dengan batu, sehingga sandal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti inilah baginda Nabi SAW meninggalkan Taif. Ketika pulang, beliau menjumpai sebuah tempat yang dianggap aman dari kejahatan mereka. Beliau berdoa kepada Allah SWT, "Wahumma ilaika ashku du'faku quwwati wa qillata khilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi ila man
takilni ila ba'idi yatajahhamuni am ila aduwim malaktahu amri illam yakum bika alayya ghadabun fala ubali walakin aqibiyatuka ya awsa'uli a'udhu binuri wajhika alladhi asraqat lahu dhulumatu wa suluha alaihi amru dunya wal akhirati min an tanzila bi ghadabuka aw yuhallu alayya syakhatuka lakal utba hatta tardu wala khawla wala quwwata illa bik. Ya Allah, kepadamu lah adukan lemahnya kekuatanku. Ya Allah, kepadamu lah ku adukan lemahnya kekuatanku, kurangnya upayaku dan kinanku dalam pandangan manusia. Wahai yang Maha Rahim, dari sekalian Rahimin, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang merasa lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang-orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau berikan segala urusanku? Tiada keberatan bagiku asalkan Engkau tidak marah kepadaku. Lindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur wajahmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik dunia dan akhirat. Dari turunnya murkamu kepadaku, atau turunnya tidak ridhoanmu kepadaku. Jauhkanlah murkamu hingga engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu. Allah SWT, penguasa seluruh alam pun memperlihatkan keperkasaannya. Demikian sedih doa baginda Nabi SAW sehingga Jibril AS datang untuk memberi salam kepada beliau dan berkata, Allah mendengar perbincanganmu dengan kaummu, dan Allah pun mendengar jawaban mereka, dan dia mengurus kepadamu, dan dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat itu pun datang dan memberi salam kepada baginda Nabi SAW seraya berkata, apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila engkau suka, akan kubenturkan kedua gunung di samping kota ini sehingga siapa saja yang tinggal di antara keduanya akan hancur binasa. Jika tidak, apapun hukuman yang engkau inginkan, aku siap melaksanakannya. Rasulullah SAW yang bersifat pengasih dan mulia ini melaksanakannya. Apapun hukuman yang engkau inginkan, aku siap melaksanakannya. Rasulullah SAW bersifat pengasih dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah. Seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak keturunan mereka akan menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Hadirin kaum muslimin dan pendengar di mana saja berada, demikian sedikit apa yang bisa saya sampaikan dari kisah Rasulullah SAW ini. Mudah-mudahan menjadikan kita dapat hidayah Allah dari kisah ini, dapat mendapatkan hidayah Allah, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajarannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.